Ya, untuk berikutnya kita akan belajar tentang jamur kingdom. Selanjutnya adalah divisio berikutnya adalah Basidiomycotina dan Deuteromycotina. Jadi divisio Basidiomycotina itu pada umumnya berbentuk tubuh buah di berukuran besar, makroskopis, sehingga kita tidak usah menggunakan mikroskop untuk melihat jamur Basidiomycotina. Dan seringkali kita konsumsi, banyak yang dijual di pasar tradisional maupun di supermarket ya. Jadi untuk Basidiomycotina itu ciri-cirinya memiliki alat reproduksi seksual berupa basidium yang menghasilkan basidiospora. Kemudian kumpulan dari basidium disebut basidiokap. Bentuk dari Basidiomycotina, untuk jamurnya itu ada yang bentuk seperti papan, ada yang seperti payung, ada seperti bola, kuping, dan lain-lain. Reproduksi aseksual dengan menghasilkan conidium atau conidia. Ada dua macam spora, yaitu basidiospora sebagai spora generatif dan ada conidiospora yaitu sebagai perkembangbiakan vegetatif. Kemudian jamur Basidiomycotina ada yang bersifat saprofit, parasit, maupun bersimbiosis yang membentuk mikoriza. Ukurannya makroskopis, hifanya bersekat dengan 1 atau 2 inti sel. Ada hifa 1 inti disebut hifa primer dan ada hifa 2 inti disebut hifa sekunder. Nah, ini adalah contoh jamur yang bawah ini, yang amanita adalah contoh jamur dari Basidiomycotina yang berbentuk seperti payung. Nah, ini pada permukaan bawah atau permukaan bawah tudung dari jamur disebut dengan lamela atau bilah. Nah, di dalam bilah ini terdapat basidium atau basidia yang menghasilkan spora. Sebagai alat perkembangbiakan secara generatif menghasilkan basidiospora. Ini adalah beberapa contoh jamur Basidiomycotina. Ada jamur tiram, ada jamur enoki yang sekarang sudah dilarang dibudidayakan karena menyebabkan penyakit. Kemudian jamur shiitake, jamur kuping, jamur kancing, ada jamur ganoderma atau jamur kayu, jamur Amanita paleoides yang beracun, puffball, kemudian ada jamur rak. Nah, ini adalah jamur Amanita muscaria atau sering dikenal dengan fly agaric mushroom, karena kalau kita
mengkonsumsi jamur ini nanti akan mengalami sarafnya dan mengalami halusinasi dan bisa menyebabkan dalam 24 jam apabila tidak diobati itu bisa menyebabkan kematian. Jadi, nanti bibirnya akan mulai kaku, muntah-muntah dan bisa menyebabkan kematian. Ini adalah jamur Amanita muscaria. Warnanya menarik tapi mematikan. Kemudian cara berkembang biak Basidium nicotina itu bisa diperhatikan secara generatif, yaitu ini dari hifa, ada hifa positif, hifa negatif, kemudian yang masing-masing bersifat N haploid, kemudian terjadi plasmogami, penggabungan sitoplasma. Ini ada hifa yang bertemu antara hifa positif dan negatif. Kemudian dari hifa dikaryotik ini akan tumbuh menjadi tubuh buah namanya Basidiocap. Hifanya adalah hifa dikaryotik karena terdiri dari 2 inti yang bersifat masing-masing haploid. Kemudian di bagian bawah tudung ini ada yang namanya lamela atau bilah menghasilkan basidium atau basidia. Nah, di dalam basidium ini hifa yang dikaryotik tadi mengalami penggabungan inti sel, namanya adalah karyogami. N plus N nanti jadilah hifa nukleus diploid. Jadi penggabungan dari N dengan N nanti terbentuklah nukleus diploid 2N. Kemudian nukleus 2N ini akan membelah menjadi 4. Di basidium mengandung 4 nukleus haploid. Ya, jadi menjadi 4 dan masing-masing nukleus ini akan menuju ke basidium bagian sterigma ini. Jadi masing-masing terisi 1 nukleus yang disebut ini nanti menjadi basidiospora. Basidiospora yang jatuh di bagian lembab nanti akan berkecambah membentuk miselium haploid di haploid M. Jadi dari 2N nanti kan menjadi 4 ya, masing-masing mulai pembelahan meiosis 1, meiosis 2 jadi 4 inti selnya. Kemudian nanti basidiospora ini jatuh di bagian lembab jadilah hifa, ini ada positif dan negatif dan seterusnya. Itulah cara berkembang biak Basidium nicotina. Kemudian kembali ini jadi contoh jamur itu bisa ya ada yang dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Jadi kalau makan jamur, makanlah yang sudah umum dijual ya. Kalau kita menemukan jamur di kebun, janganlah makan karena bisa jadi beracun ya. Makanlah jamur-jamur yang sudah umum dimakan. Ya seperti jamur tiram, jamur shiitake, jamur kuping, jamur kancing, jamur merang, Volvariella volvacea, silakan ya. Jamur kuping Auricularia polytricha. Kemudian ada juga jamur tiram yang sudah biasa kita makan. Kita lanjutkan yaitu Divisio deutero nicotina, disebut jamur tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak memiliki alat perkembangbiakan secara generatif, belum diketahui. Hifanya bersekat, kemudian reproduksi secara aseksual dengan membentuk conidium seperti pada Basidium nicotina. Ya, di conidium berarti hifa yang berubah menjadi alat perkembangbiakan, mengalami diferensiasi selnya. Bersifat saprofit dan parasit.
jamur deutero hifanya bersekat dinding sel dari zat kitin. Contoh dari deutero adalah Epidermophyton flocosum dan Microsporum. Ini bersifat parasit karena menyebabkan penyakit pada manusia, penyakit kulit. Ya, contohnya ini gambar penyakit kulit, penyakit bagi atlet yang disebabkan oleh jamur Epidermophyton flocosum. Ini kulitnya pecah-pecah. Kemudian juga penyakit kulit seperti kurap, panu, dan ini ya, pada manusia disebabkan oleh jamur Microsporum dari golongan deutero. Itulah untuk keempat divisio. Sekarang kita lanjutkan simbiosis jamur ya. Tadi yang di awal-awal sudah disebutkan bahwa jamur itu bisa hidup dan juga salah satunya dengan bersimbiosis. Ada dua macam, yaitu mycorrhiza dan lichenes. Yang ini yang pertama mycorrhiza, yaitu simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman. Ini gambarnya, di akar ditumbuhi oleh jamur. Nah, mycorrhiza ini ada dua macam, yaitu ektomycorrhiza dan endomycorrhiza. Apa bedanya? Kalau ektomycorrhiza itu jamurnya hanya menempel pada epidermis ya, sampai menempel pada jaringan epidermis. Kalau yang endomycorrhiza hifanya itu sampai pada sel-sel akar di dalam, yaitu pada jaringan korteks. Ya, jadi lebih dalam lagi ya. Pada ektomycorrhiza, jamur seluruhnya meliputi masing-masing cabang akar dan selubung atau mantel hifa. Untuk ektomycorrhiza itu meningkatkan luas daerah permukaan sistem perakaran. Jadi membantu proses penyerapan mineral, ya juga senyawa nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah mycorrhiza. Kemudian yang kedua adalah simbiosis jamur dengan alga yang membentuk lichenes. Simbiosisnya mutualisme antara karena kedua belah pihak mendapat keuntungan, baik jamur maupun ganggang itu mendapat keuntungan. Apa untungnya jamur? Ya mendapatkan zat makanan dari hasil fotosintesis ganggang, sedangkan ganggang itu dibantu penyerapan air dan mineral oleh jamur. Ya, simbiosisnya mutualisme. Di lichenes ini biasanya habitatnya di tempat yang udaranya belum tercemar ya. Jadi kalau di daerah yang sudah tercemar itu tidak bisa tumbuh lichenes ini ya. Di daerah pegunungan itu kita bisa menjumpai lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak ini bisa di ekosistem itu, di ekologi itu bisa sebagai vegetasi perintis. Apa artinya? Jadi yang melakukan batu-batuan yang hidup pertama kali itu lichenes. Jadi lichenes itu sebagai vegetasi perintis. Oke, jadi untuk materi jamur sudah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan apabila ada yang belum jelas, bisa tanya langsung lewat WA kepada saya. Oke, saya kira cukup untuk materi jamur. Terima kasih.